Hai guys, gimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat walafiat ya. Tapi kalau misalnya di antara kalian ada yang termasuk pasien positif COVID-19, aku harap semoga kalian bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Amin. Selama kegiatan new normal, apa aja nih yang udah kalian lakuin? Jangan bilang kalau kalian cuma nge-scroll IG sama TikTok doang ya. Nggak boleh. Kalian harus ngelakuin aktivitas yang produktif. Kegiatan produktif apa, Kak? Biasanya tiap orang punya kegiatan produktif yang beda-beda ya. Tapi kalau untuk aku pribadi, seperti biasa aku belajar online ya, karena persiapan buat kuliah juga kan, jadi harus banyak belajar. Selain belajar, aku tuh sekarang lagi sering banget ikutan yang namanya seminar online. Sebenarnya seminarnya apa aja sih? Yang penting kalian bisa paham apa yang dibicarain. Ikutan seminar itu ada manfaatnya. Selain kalian bisa menambah ilmu, kalian bisa juga menambah teman baru. Kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa nemu jodoh situ. Selain ikutan seminar, aku juga sekarang sering ikutan lomba-lomba gitu. Lomba apa aja sih yang penting bisa dilakuin di rumah. Dan yang penting kalian bisa ngelakuin lombanya. Kalau enggak, kalau misalnya kalian cuma ikut-ikutan doang, kayaknya percuma deh. Ngomongin soal kabar, pasti ada hubungannya sama yang namanya kesehatan dong ya. Selama ini normal, kegiatan apa aja nih yang kalian udah lakuin untuk menjaga kesehatan tubuh? Aku saranin tiap minggu tuh usahain buat jogging ya, seminggu sekali. Kalau misalnya ada waktu. Tapi kalau misalnya nggak ada, setidaknya kalian pemanasan habis bangun tidur biar badannya itu nggak pegel dan nggak kaku. Biar pas ngelakuin aktivitas produktif, badannya itu bisa terlihat segar dan bugar gitu. Terus, kalau misalnya kalian mau keluar rumah, kalian wajib banget menerapkan protokol kesehatan. Aku ngomong gini terus-terusan ya, kenapa? Karena ini tuh penting banget buat sekarang. Dan di video kali ini, aku bakal kasih penjelasannya ke kalian dengan sedikit ilustrasi, biar kalian bisa memahami dan lebih jelas hal-hal yang sebelumnya kalian nggak tahu tentang protokol kesehatan. Jadi kalian harus tonton sampai habis, oke? Hal yang paling mudah dilakukan dalam menerapkan protokol kesehatan adalah mencuci tangan. Tapi harus pakai sabun ya, biar efektif membunuh kuman dan juga bakteri sekaligus mencegah virus corona. Meskipun ini hal kecil, tapi ini tuh punya dampak besar buat kesehatan. Dan sekarang aku akan bereksperimen, apakah mencuci tangan pakai sabun itu efektif untuk membunuh kuman dan juga mencegah virus? Kita mulai eksperimennya, oke? Yang pertama, sediain dulu air, terus ada lada bubuk dan juga sabun cair ya. Caranya adalah kita masukkan dulu lada bubuknya ke dalam sini. Gak usah banyak-banyak, sesuaiin aja ya, segini lah ya. Kalau misalnya kurang merata, digeser-geser dulu biar rata gitu. Kalau udah, kita pakein sabun tangannya ya. Terus diratain nih, diratain sampai kuku-kukunya juga, biar nanti pas dicelupin tangannya sabunnya itu udah merata ke seluruh bagian jari. Kalau udah kayak gini, kita celupin ke dalam sini ya. Lihat apa yang akan terjadi. Nah, lihat di sini lada yang ada itu kayak menyebar gitu kan, menghindar dari sabun. Ini lada ini berperan sebagai kotorannya ya, dan air ini berperan sebagai tangan. Dengan eksperimen ini membuktikan kalau mencuci tangan efektif untuk membunuh kuman dan juga mencegah virus. Oh ya, sediain juga yang namanya hand sanitizer ya. Ini buat jaga-jaga aja, takutnya nanti di tempat yang kalian kunjungin nggak disediain tempat cuci tangan atau nggak ada sabun, atau misalnya kalian habis pegang barang yang sering dipegang orang lain atau habis bersalaman, mungkin kalian bisa pakai ini sebagai pengganti sabun supaya tangan kalian tetap steril. Dua and only, masker. Ini tuh penting banget buat kalian pakai kalau misalnya kalian mau keluar rumah. Kenapa? Karena pas kita lagi di tempat umum, kita nggak tahu kan ya, di antara orang-orang itu apakah mereka ada yang sakit atau enggak. Jadi sebagai pencegahan kita harus pakai masker, karena salah satu media penularan virus adalah melalui bersin, batuk, dan juga pas kita lagi bicara sama orang lain gitu. Kemudian usahakan kalian pakai maskernya yang kain aja ya, biar bisa dipakai berulang-ulang. Kenapa? Soalnya kalau masker medis yang sekali pakai itu sekarang harganya mahal banget. Jadi daripada kalian miskin ntar, kalian mending pakai masker kain aja. Tapi kalau udah dipakai langsung dicuci ya, biar tetap bersih. Terus kalau kalian mau pakai masker kain, kalian nggak boleh sembarangan juga ya. Harus tahu kualitas masker yang baik. Caranya gimana, Kak? Gampang banget. Yang kalian butuhin adalah korek api.
Kalian tinggal pakai masker, kemudian kalian tiup. Nyalain dulu korek apinya ya. Kalian tiup, apakah pas ditiup itu apinya mati atau enggak. Kalau misalnya apinya mati, itu tandanya masker yang kalian pakai punya kualitas yang buruk dan nggak efektif untuk mencegah virus. Tapi kalau misalnya masker yang kalian pakai pas kalian tiup itu apinya tetap nyala, itu menandakan masker yang kalian pakai efektif untuk mencegah virus. Jadi jangan sembarangan. Selanjutnya adalah kalian terapin yang namanya physical distancing. Kasih jarak sekitar 1 meter sama orang lain supaya tidak tertular virus. Terus kalau kalian naik transportasi umum, jangan duduk di tempat yang udah dikasih tanda silang karena itu tuh sebagai jarak antar penumpang. Kemudian kalau misalnya kalian naik transportasi umum, contohnya kereta api ya, kalian kalau bisa usahakan pakai sarung tangan karena di transportasi umum kan, apalagi di kereta api ada pegangannya gitu kan. Itu kan kita nggak tahu abis dipegang sama siapa, yang pastinya abis dipegang banyak orang. Oh ya, kalau bisa sih jangan yang medis ya, pakai yang kain aja atau yang plastik. Tapi biar kita mendukung program pemerintah dalam mengurangi limbah plastik, kalian bisa pakai yang kain. Ini aku kasih lihat yang medis, soalnya yang ada di rumah ya ini. Jadi aku kasih lihat yang ini aja. Ini gimana sih? Nah, kalau udah pakai sarung tangan kan kalian jadi lebih nyaman kan, jadi lebih waspada gitu dari penularan virus. Oke? Selain menerapkan protokol kesehatan, aku juga ada beberapa tips ke kalian untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan mencegah virus corona. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Biasain untuk makan sayur dan buah ya. Terus kalau bisa bikin aja sendiri di rumah, nggak usah beli di luar, biar hemat juga kan. Tapi kalau misalnya kalian mau makan di luar, usahakan untuk bawa alat makan sendiri. Contohnya kayak sendok sama garpu atau sama botol minum juga. Dan jangan lupa juga kalian perbanyak minum air putih. Minimal satu hari itu 8 gelas ya, atau 2 liter gitu yang bagusnya. Selanjutnya rajin olahraga. Biasain seminggu sekali itu kalian sempetin untuk jogging. Tapi sesuaiin sama kebutuhan aja ya. Kalau misalnya kalian termasuk orang yang suka olahraga, kalian bisa sesuaiin misalnya 3 hari sekali gitu, atau setiap hari juga bagus sih. Tapi kalau misalnya kalian emang nggak ada waktu untuk jogging atau nggak ada waktu untuk olahraga yang lain, kalian setidaknya abis bangun tidur tuh pemanasan biar badan nggak kaku dan nggak pegel. Buat yang muslim, kalau misalnya kalian mau bepergian keluar terus mau sholat gitu ya, usahain bawa alat sholat sendiri, contohnya sejadah. Kalau yang cewek bisa bawa mukena sendiri. Bawanya juga nggak harus yang gede sih, cukup yang kecil aja, yang cukup untuk sujud. Soalnya kan kita nggak tahu ya, sejadah yang abis dipakai sama orang lain itu ada virus atau enggak, karena kan dipakai banyak orang gitu, dan kita nggak tahu di antara mereka apakah ada yang sakit atau yang enggak. Jadi sebagai pencegahan, kalian bisa pakai sejadah sendiri. Ini alat tempur, enggak. Ini tuh face shield. Ini bacanya gimana sih, face shield? Ya. Jadi kalian bisa pakai kalau misalnya mau ke tempat yang emang banyak banget orang ya, kalian bisa pakai ini sebagai bentuk pencegahan. Untuk cara pakainya ya gampang aja, kalian tinggal langsung pakai di kepala. Rambut harus tetap fashion ya. Diatur aja ukuran kepalanya. Tara, jadi deh. Ini kalian bisa pakai kalau misalnya kalian naik transportasi umum gitu, biar lebih bisa mencegah virus. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Aku kasih kesimpulan ya. Untuk menerapkan protokol kesehatan, yang pertama kalian wajib pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak atau physical distancing, dan juga pakai sarung tangan. Kemudian untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mencegah virus corona lebih baik, yang pertama kalian harus makan makanan yang bergizi, rajin olahraga. Buat yang muslim, bawa alat sholat sendiri, dan juga sediain face shield kalau misalnya mau ke tempat yang banyak banget orang sebagai pencegahan yang lebih baik. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Keep it healthy guys. See you.